Awalnya itu di hari Kamis itu sekitar jam 7 sampai jam 10 itu kan diberitakannya hilang dari tempat biasa bermain anak-anak si anak korban. Ini rumah pelaku yang biasa dijadikan tempat korban. Terus kebetulan juga nggak jauh dari si korban, itu sangat berdekatan, itu adanya di sebelah sini. Ini tempat kontrakannya warga korban. Rumahnya neneknya juga sebenarnya nggak jauh. Kamarnya sehari-harinya aktif, ceria gitu layaknya anak. Lebih ke ini ya, nggak ada murung atau apa ya, kalaupun nakal biasalah anak-anak. Sehari-harian itu ya paling sama adiknya si pelaku, bukan bermain dengan si pelaku ya, adiknya si pelaku yang murah. Kebetulan kan si pelaku itu punya adik dua. Jadi kalau saya lihat juga hubungan antar dua keluarga ini juga baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Jadi memang si ibu pelaku ini mempunyai satu usaha di bidang makanan, lalu si ibu korban ini bagian pengantaran makanannya. Jadi kesehari-harian itu ada ataupun tidaknya pengiriman itu si korban biasa bermainnya di tempat pelaku. Dan memang keluar masuk di rumah ini ya? Iya, memang keluar masuk bermain bersama. Oke. Pelaku sendiri sudah berapa lama sih tinggal di sini? Setahu saya itu kurang lebih di tahun 2000 mereka tinggal di sini. Terus si pelaku juga memang lahirnya juga di sini. Hari-harinya pelaku sih tidak ada kecurigaan atau yang hal-hal yang aneh. Umumnya anak-anak memang kalau saya pribadi melihat si pelaku memang punya prestasi terutama di bagian gambar, karena saya tahu sendiri itu saya punya anak yang usianya di bawah dia 2 tahun, itu setiap kali ada tugas dari sekolah untuk bagian gambar biasa minta tolong sama si pelaku. Saya pribadi sih mengakui memang juga bagus gambarnya. Kondisinya Pak Dede sendiri, abang sendiri rumahnya tidak berjauhan dari pelaku ya, maksudnya rumah abang ya, ini saya sangat berdekatan sebelah-sebelahan. Terus ketika mengetahui kejadian itu, abang lagi ada di mana? Saya di posisi kejadiannya kan tepatnya hari Kamis. Hari Kamis itu sekitar jam 6 jam 7 saya pulang karena dapat informasi bahwanya ada anak hilang. Saat itu kita tidak berpikir macam-macam, pikirannya itu wah ini ada penculikan. Asumsinya udah semua warga pun seperti itu, udah ada kepikiran ke si pelaku atau apa, karena hubungannya baik dan si pelaku juga nggak ada hal-hal yang aneh. Sekitar jam 7 sampai jam 10 itu masih pencarian, termasuk ke rumah
pelaku. Karena Dan asumsi kita itu takutnya tertidur, karena memang biasa main biasa bermain di sini ya, ya kedekatan dengan si keluarga pelaku. keluarga pelaku. Oke, setelah akhirnya ditemukan jam berapa itu dan posisi Pak Dede kan juga ikut mencari ya, Ya. karena benar kata warga di sini, mereka ini warga di sini saling tahu lah, maksudnya siapa-siapa aja warga di sini. Setelah hari Kamis sampai malam Jumat itu kita melakukan pencarian, hari Jumatnya itu saya sempat ditelepon untuk menggantikan ibu si korban yang biasa ngandar, karena kan posisinya masih mencari anak. Oke. Akhirnya saya menggantikan posisinya karena ada pengiriman. Terus di sekitar jam 9 nggak lama itu datang dari pihak polisian. Pihak polisian datang, saya pikir saat dia datang itu mau membawa berita bahwasanya ini sudah ketemu. Iya, kita nggak ada berasumsi bahwasanya si polisi ini mau menggeledah atau mengetahui tempatnya ada di sini. Awalnya seperti itu. Selang berapa menit atau hampir 30 menitan gitu ya, sengaja makin banyak ini polisi. Jadi baru semuanya di situ dicurigakan, wah ini kayaknya si korban ini posisi ada dalam rumah. Ada di dalam. Pelaku sendiri masih ada di dalam rumah pada saat itu, Pak Dede? Pada saat pencarian di hari Kamis itu ada, Dan tidak nggak ada menunjukkan hal aneh-aneh gitu ya. itu nggak ada. Jadi posisinya dia tuh ada di bawah. Ya, kita semua warga sini mencari ya, dia sih posisinya ya kayak duduk santai gitu. Di bawah lah ya. Iya, nggak ada apa, nggak ada cenderung curiga atau mencurigakan gitu. Hal-hal yang curigakan itu nggak ada. Itu pokoknya kita tahunya itu di hari Jumat itu sekitar jam 9 jam 10 Malam. datang, pagi Oke. pagi jam 9 10 datang polisi, tidak lama dibuatlah garis Polis lain. polis lain. Oke, akhirnya ditemukan korban ada di Korban itu ditemukan di dalam lemari lantai bawah apa lantai di atas? lantai atas. Jam berapa yang pada bilang? Saya kalau ditemukan polisi naik ke atas itu sekitar jam setengah 11-an Setengah 11 siang. siang. Oke. Nah, di hari Jumat. Di hari Jumat. Baru ditemukan di hari Jumat. Padahal Iya, kejadian kayak- hilang jadi hari Kamis ya. Dia dilaporkan hilang itu hari Kamis. Kamis. Terus hari Jumat itu ternyata dapat berita dari kepolisian bahwasanya si pelaku ini datang ke Polsek Taman Sari mengakui kesalahannya. Menyerahkan diri. Karena posisinya itu sudah beda wilayah, Polsek Taman Sari melaporkan dilanjutkan ke Polsek Sawah Besar. Lalu Polsek Sawah Besar datang ke lokasi. Akan kolorasi. Oke. Keseharian almarhum seperti apa sih yang Pak Seharian Dede? almarhum Memang warga di sini sudah biasa ya, maksudnya kalau siang ataupun jelang sore anak-anak main sendiri satu dengan yang lain di rumah warga seperti apa? kalau di warga di sini ya cenderung ya kalau anak-anak ya bermainnya Bebas lah ya, bebas. nggak. Jadi karena memang masih jangkauan mata antar tetangga gitu, jadi ya anaknya tetap bertetanggaan aja. Terus si pelaku juga maksudnya sehari-hari maksudnya kita nggak tahu ya. Kalau saya pribadi tahunya itu pagi berangkat terus dia pulang sore seperti biasa, jarang keluar tapi selalu ada di bawah. Oh, jarang keluar, jarang bersosialisasi juga. Jarang keluar. Karena kalau saya lihat di khususnya di wilayah ini seusianya dia itu hampir dibilang nggak ada. Nggak ada sepantaran lah Nggak ya. ada yang seusianya dia. Tapi kalau seusianya adiknya ya mungkin ada Banyak. beberapa termasuk korban. Sama masuk korban. Oke, Pak Dede kan perwakilan dari keluarga dan memang kebetulan masih kerabat dari keluarga korban gitu kan. Kondisi mereka seperti apa sih saat ini? Ya pasti terpukul lah ya, dan nggak menyangka gitu ya, ternyata hubungan baik ini ya seperti ini gitu ya. Ya mudah-mudahan sih jadi satu pelajaran juga, ini kayaknya pantauannya lebih ke orang tua, peran orang tua. Peran orang tua. Yang diinginkan orang tua korban apa sih Pak? Dalam arti kata sudah layakkah hukuman seumur hidup yang katanya, atau seperti permintaan ayah korban nyawa dibayar nyawa? Kalau ke sana masalah hukuman, saya
saya si pihak korban lebih menyerahkan ke kepolisian. Jadi ya pastinya juga kepolisian juga kayaknya juga nggak mungkin juga tetap dengan peradilannya. Oke, pelaku sendiri katanya juga korban perceraian dari orang tua gitu kan, jadi akhirnya mempengaruhi psikis kejiwaannya gitu ya. Kalau Yang cenderung Pak kesana Dede, saya kurang tahu, tapi kalau memang adanya satu perceraian juga memang ada. Tapi selama ini hubungan antara si kandung pelaku dengan keluarga yang sekarang ada nih masih suka datang komunikasi. Suka datang, jenguk apa gitu. berita ini kan sudah beredar dan sudah banyak banget yang memberitakan, dan ternyata ada juga perlunya bimbingan kejiwaan atau mungkin masuk ke rehabilitasi kejiwaan untuk sekelas pelaku yang masih berusia 15 tahun. Perlu nggak seperti itu dengan kondisi dia punya banyak catatan dan gejala-gejala yang menurut Pak Dede sebagai orang tua? Menurut saya sebagai warga memang perlu bimbingan, karena menurut saya juga ini kayaknya agak unik juga ya, termasuk unik. Umumnya kalau kita lihat di berita itu pembunuhan itu kan dengan motif kekerasan, dendam atau perampokan seperti itu. Kalau ini kan motif dia meniru sesuatu apa yang dia tonton. Jadi ini kayaknya perlu bimbingan dari beberapa instansi yang memang sudah di bidangnya, yang mungkin bisa membantu. Nah, keluarga pelaku sendiri saat ini masih ada di sini kah atau mungkin? Kemungkinan masih ada di Jakarta, saya tapi kurang tahu tepatnya di mana, karena pasti ini kan masih dalam penyidikan, terus masih dalam mendampingi si pelaku. Jadi kayaknya masih di Jakarta, Masih tapi di saya Jakarta. kurang tahu. Tapi warga sendiri meminta untuk yuk angkat kaki deh daripada nanti trauma, masih ada trauma. Pak Dede sebagai warga sini. Pendengaran saya dari warga sih belum ada apakah masih tetap di sini atau tidak. Kalau kemarin dari si ibu korban diwawancara di sisi lain itu sudah apa bahwasanya ya nggak ada dia masih bisa datang ke sini. Tapi jangan tinggal di sini. Saya juga kurang tahu ya pastinya gitu, karena belum arahnya ke sana, kita lebih arahnya fokus untuk peradilannya aja sih. Peradilannya. Oke, Pak Dede sebagai kerabat inginnya peradilannya seperti apa yang harus didapat dari pelaku? Pribadi peradilannya seadil-adilnya lah, sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Ya, mungkin kalau saya sendiri ya merasa terpukul ya pasti. Di satu sisi saya kenal ini bukan dengan sebelah pihak tapi dua belah pihak, antara si korban dengan si pelaku.